komunikasi yang efektif, saatnya kita coba mengimplementasikannya dalam bernetworking supaya kita bisa, melakukan networking itu secara lancar, baik, seperti itu. Oke, ada yang tahu apa itu networking? Pakai koneksi, Kak. Pakai koneksi. Oke, nggak salah tapi belum benar. Ada yang lain? Ada yang tahu apa itu networking? Seperti koneksi Dea, seperti itu, Kak. apa Hasbi? Sorry. Koneksi atau jaringan. Koneksi atau jaringan. Aduh, ini anak IT semua ya. Jadi networking nih koneksi atau jaringan. Oke, kita lihat Relasi, Kak. bisa. Dia tadi raise hand. Dia Iya, aku mau jawab yang tadi, Kak. Itu yang soal networking itu kayak proses membangun atau apa ya, menjaga hubungan dengan orang lain gitu. Dalam lingkup pribadi, juga bisa untuk profesional. Itu, Kak. Makasih. Oke, thank you. Mantap, dia kasih applause-nya untuk dia. Oke, jadi benar apa yang disampaikan oleh Dea. Terima kasih teman-teman tadi yang udah jawab. Oke, what is networking? Jadi teman-teman, networking ini tuh adalah proses interaksi antara individu untuk saling bertukar informasi dan mengembangkan hubungan personal atau profesional kayak gitu. Jadi lebih ke interaksi antara kita dengan individu lainnya untuk saling bertukar informasi dan mengembangkan hubungan personal atau profesional kayak gitu. Nah, jika teman-teman saat ini itu mayoritas ada di oke, teman-teman saat ini tuh kebanyakan semester berapa sih? 3 atau 5? 5. 6. Aduh, 6. Banyak kan yang 6 ya? 6. 5, tadi ada yang 5. Oh iya, 4, 6. Kok bisa semester 5? Oh iya, sorry. Ini kan sorry, iya. 6, sorry. 5 mah enggak. Ini kan genap. Iya, sorry Darren. Tadi aku lupa kalau ini tuh semester genap. Oke, 6 benar. 14, siapa yang 14? Lebih sepuh nanti dari aku, takut. Oke. Oke, iya benar. Jadi teman-teman, jika teman-teman saat ini tuh mayoritas di semester 6 atau semester 4 itu mungkin ngerasa kayak networking nih belum jadi suatu isu yang penting kayak gitu ya. Kayak, ih emang benar-benar networking nih diperlukan dan sebagainya gitu. Tapi teman-teman, ketika nanti saatnya udah harus cari kerja atau cari tempat internship kayak gitu, networking ini tuh jadi salah satu kunci utama keberhasilan kayak gitu. Kenapa sih kayak gitu? Jadi alasannya mengapa networking itu begitu penting, khususnya berkaitan dengan si fresh graduate yang akan mencari kerja karena hasil survei itu menunjukkan bahwa lebih dari 70% pekerjaan itu didapatkan dari yang namanya networking pribadi. Terus yang kedua, pekerjaan yang bagus itu nggak selalu dipublikasikan atau hidden job market kayak gitu kayak, misal nih aku punya kenalan satu jurusan temanku kuliah dulu kayak, "Ih dia nih jago banget nih dalam pengembangan media belajar," kayak gitu. "Kayaknya, aku kenalin ke ini aja coba hubungin, cocok nggak sama dia?" Kayak gitu. Jadi kayak aku bisa, merekomendasikan ke orang lain gitu, kayak gitu. Iya, Reza. Terus kayak ketiga, perusahaan tuh memiliki preferensi lebih besar kepada kandidat yang merupakan referensi dari mulut orang lain atau mulut dari karyawan dia sendiri yang udah dipercaya kayak gitu. Karena, kemungkinan besar ketika karyawan yang bagus di perusahaan itu terus merekomendasikan seseorang lagi, orang lain lagi, itu tuh pasti bagus juga karena outputnya akan sama kayak gitu. Maka teman-teman kalau pernah dengar nih, ketika, kuliah di suatu universitas top kayak gitu misal atau dimanapun, kalian mungkin pernah dengar kayak, "Ih alumni universitas ini tuh pasti kerjanya di BUMN ini nih," kayak gitu. Nah itu sebenarnya kenapa teman-teman, karena si perusahaan ini tuh udah punya alumni dari si univ itu gitu kan. Nah, jadi udah ada jaringannya nih, tinggal si alumni ini tuh ngajak si juniornya lagi kayak gitu, karena output yang dihasilkan nanti akan mirip kayak gitu. Jadi kenapa si networking ini penting kayak gitu. Contohnya,
kalau dari aku pribadi juga, dulu aku bisa masuk ke decoding, itu tuh karena aku awalnya dulu tuh nggak tahu decoding teman-teman, tapi ada tuh temanku, dia posting tentang loker di decoding ini, kalau dia nih tertarik gitu, kayak bikin story di WhatsApp, terus kayak, "Ih menarik nih lokernya, kayaknya cocok untuk anak jurusan teknologi pendidikan," kayak gitu. Terus aku komen lah, menarik tuh, aku boleh nggak ikutan apply di situ kayak gitu. Dan aku coba apply nih, aku tahu decoding dari temanku sendiri gitu. Ini kan networkingku kayak gitu. Terus aku apply, ternyata cocok dan sampai dari 2022 sampai ke 2024 ini kayak gitu. Jadi itu pentingnya kenapa kita nih harus bernetworking. Nah, terus alasan lainnya nih, kenapa networking ini penting? Yang pertama menambah relasi dan koneksi. Networking yang luas itu akan menambah relasi dan koneksimu gitu. Kayak misalnya ketika kamu membutuhkan suatu informasi semisal lowongan pekerjaan atau peluang usaha atau misalnya kayak mau belajar tentang teknologi terbaru, misalnya kayak teman-teman dari FEBE atau dari REBE, terus teman-teman kayak eh join di SIB Decoding ini, kenalan sama yang di FEBE, terus yang di REBE, terus kayak kalian ngobrolin tentang teknologi terbaru dari masing-masing learning path itu, terus kayak teman-teman cari teman lagi yang kayak tahu tentang AI, gimana sih kalau FEBE itu dimanfaatkan dengan AI, gimana sih REBE ini dimanfaatkan dengan AI. Jadi selain teman-teman tuh bernetworking untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, teman-teman tuh juga bisa bertukar wawasan kayak gitu loh. Nah, kedua itu juga bisa melatih komunikasi dan public speaking gitu. Untuk membangun networking yang luas, teman-teman tuh tentu harus bertemu dengan dan berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai kalangan. Nggak hanya mahasiswa yang seumuran, tapi juga yang lebih muda bahkan, atau bahkan yang lebih tua, udah sepuh gitu, seumuran dengan papa mama kalian atau kakek nenek kalian gitu. Tentu tentu saja cara berkomunikasi itu nanti, itu tuh harus disesuaikan gitu, dengan siapa kita berkomunikasi. Nah, ini tuh akan membantu teman-teman melatih skill berkomunikasinya. Nah, ketiga, bisa menambah pengetahuan dan informasi yang terkini. Tadi contohnya yang aku sampaikan, misalnya kayak yang dari FEBE, terus ngobrol dengan yang REBE, nambah informasi tentang REBE kayak gitu. Terus kayak, gimana sih FEBE kalau kita gabungin dengan AI dan sebagainya. Nah, jadi kayak hal kayak gitu tuh bisa kita dapatkan dari networking, teman-teman. Nah, yang keempat, sarana untuk membangun reputasi diri atau teman-teman bisa jadikan tempat untuk personal branding kayak gitu. Dengan teman-teman menunjukkan kemampuan yang ada pada diri teman-teman ke orang lain, nah orang lain ini akan memberi penilaian gitu kayak citra dan reputasi kamu tuh kayak gimana sih di mata orang lain kayak gitu. Terus semisal, teman-teman punya reputasi yang baik saat sekolah gitu, itu akan bermanfaat banget, untuk teman-teman nanti ke depannya, kayak gitu. Dan yang terakhir itu ada belajar dari pengalaman orang lain, kayak gitu. Dengan networking yang teman-teman miliki, teman-teman nih bisa belajar banyak hal dari pengalaman orang lain gitu. Misalnya nih, ketika teman-teman akan mengikuti interview saat melamar kerja. Nah, teman-teman bisa tahu lebih dulu nih mengenai do's and don'ts saat interview interview kerja. Misal kayak si Reza nih udah intern kayak gitu. Terus Ria misal pengen intern juga gitu. Tanya aja ke si Reza dulu pengalaman dia bisa lolos interview ketika internship tuh kayak gimana sih. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari yang namanya networking. Kayak gitu. Gimana teman-teman udah paham semuanya? Coba kasih reaction jempolnya. Oke, semoga membantu ya. Oke, selanjutnya gimana sih tahapan dalam yang namanya melakukan networking? Nah, berikut ini tuh merupakan 5 tahapan dalam melakukan networking. Yang pertama itu teman-teman harus menentukan tujuan. Tujuan teman-teman networking apa sih? Cari relasi kah? Atau menambah wawasan dan sebagainya gitu. Terus yang kedua itu tentukan dengan siapa untuk akan melakukan networking kayak gitu. Terus yang ketiga, tentukan di mana atau dari mana melakukan networkingnya. Yang keempat tuh tentukan value apa yang bisa diberikan kepada orang lain dari teman-teman dan yang terakhir tuh ada follow up.
Oke, kita coba ke tahapan yang pertama, yaitu tentukan tujuan. Contoh tujuan dalam melakukan networking itu yang pertama ada get a job or a new job. Jadi dapat kerjaan atau dapat kerjaan baru kayak gitu. Misalnya pengen mendapatkan pekerjaan yang lebih baik misal atau mau switch career gitu. Atau teman-teman juga ingin mendapatkan saran atau masukan dari orang lain. Itu beberapa tujuan dari networking. Kira-kira aku mau tahu, kalau teman-teman disuruh networking, tujuan teman-teman untuk bernetworking itu apa? Coba tulis di kolom komentar. Ada nggak selain yang ada 3 hal di layar ini? Kalau teman-teman ditanya tujuannya networking apa? Biar gampang cari partner kerja. Ih mantap, biar lebih dikenal banyak orang. Ada lagi yang lain? Yang lain? Melatih dapat proyek. Ih, bener tuh Vito. Biar LinkedIn-nya keren. Jangan lupa follow LinkedIn-ku. Oke, ada lagi yang lain? Yang lain? Yang lain udah connect. Wis, mantap. Yang lain ada lagi nggak? Thank you Reza. Terus setelah kita tahu tujuan kita networking apa, ih mantap Hasbi. Setelah kita tahu tujuan kita apa, kita bisa menentukan nih dengan siapa kayak gitu. Jika ingin mencari misal teman baru, kontak baru gitu kayak teman-teman bisa mengidentifikasi nih. Misal teman-teman kayak, "Duh, aku pengen ini nih apa, kenal lebih dekat dengan si Alex," kayak gitu, Alexander tadi kayak gitu. Nah, kenapa pengen kenal lebih dekat kayak gitu? Misalnya kayak, "Ih, Alex nih jago front end," kayak gitu kan. Nah, terus kayak, "Ah, aku kayaknya mau lebih kenal dengan dia biar bisa, apa, belajar front end lebih dalam sama dia," kayak gitu. Jadi, eee, tentukan dengan siapa ini tuh untuk mempermudah gitu tujuan kita bernetworking. Karena ketika kita tahu kita pengen networking dengan siapa, kita jadi tahu nih perlu melakukan apa. Misal ikut event yang sama dengan Alex kah atau ikut komunitas yang sama dan sebagainya kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu tentukan di mana atau dari mana. Jadi ketika kita mau bernetworking tentukan dulu kita mau dari mana gitu. Yang pertama ada offline networking. Misalnya dari ketika kita, sekolah, ketika kita jadi mahasiswa gitu, dari pendidikan atau misal dari seminar atau course atau pertemuan alumni misal atau, komunitas sosial atau komunitas bisnis dan sebagainya kayak gitu. Terus kedua itu ada online networking, misal dari aplikasi online tapi bukan dating apps, misal dari Discord kayak gitu ya. Kan teman-teman di sini, bisa akses Discord-nya SIB semua kan. Nah, teman-teman misal kayak pengen networking dengan si Hasbi, ya udah coba hubungin Hasbi kayak gitu. Terus dari media sosial juga, misal tadi dari LinkedIn, nanti saling connect LinkedIn-nya kayak gitu. Itu kan menambah networking juga gitu dan tahu di mana untuk bernetworking. Yang terakhir itu ada general networking, itu bisa dari teman, keluarga, atau profesional kontak kayak gitu. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau balik ke tentukan dengan siapa yang bernetworking tadi. Aku penasaran dari teman-teman, kira-kira teman-teman pengen melakukan networking dengan siapa? Coba tulis di kolom chat. Boleh. Kaldo. Kaldo tuh Kaldo. Jangan lupa Asep Ilham. Siap Ilham. Tuh Kak Reza Iqbal. Oke. Baik. Oke, jadi teman-teman udah tahu ya dengan siapa pengen bernetworkingnya. Nah, tadi sesudah kita menentukan di mana dan dari mana, kita sekarang coba tentukan value untuk orang lain gitu. Jadi teman-teman give before you take gitu kan. Jadi tentukan value apa yang bisa diberikan kepada orang lain ketika kita nih pengen dapat value juga dari orang lain kayak gitu. Contohnya beri mereka rujukan atau prospek bisnis baru. Itu misal kalau kerjaan ya, misal
si Hasbi punya proyek baru, terus kayak dia, punya kenalan Darren gitu. Ya udah terus, "Darren lu mau nggak ngerjain proyek ini?" Kayak gitu. Jadi, sama-sama berbagi value-nya nih. Terus kayak misal contohnya dengan undang mereka ke acara yang sesuai, misal mau di komunitas apa, misal teman-teman ada yang, apa, ikut komunitas apa sih aku lupa, GDG kayak gitu, terus kayak Eee, contohnya juga teman-teman bisa memperkenalkan mereka ke orang-orang yang dapat mereka manfaatkan. Maksudnya tuh kayak sesama orang-orang yang bergelut di front end. Oh iya, jadi SC, sorry Reza, aku lupa. Terus misal teman-teman tuh bisa ngasih artikel yang menarik, mungkin rekomendasi event atau hobi yang sesuai dengan, value yang teman-teman punya, kayak gitu. Jadi itu, ketika kita menentukan value untuk orang lain, itu tuh bagaimana kita bisa membuat orang lain nih menjadi lebih baik karena telah terhubung dengan kita, kayak gitu. Jadi ketika kita saling berkoneksi itu setidaknya kita saling ada manfaatnya kayak gitu, memberikan value-nya gitu. Terus kita juga bisa membantu mereka nih ketika mereka butuh bantuan. Nah yang terakhir itu ada, follow up. Nah tujuan dari follow up ini sendiri itu adalah untuk menjaga atau maintain hubungan atau komunikasi yang baik dengan kenalan atau jaringan yang kita miliki gitu. Misalnya teman-teman tuh bisa melakukan, tegur sapa jika bertemu kayak gitu. Terus teman-teman bisa juga mengucapkan selamat atas pencapaian atau keberhasilan. Atau misalnya saat lebaran ini nih teman-teman untuk menjaga silaturahmi atau komunikasi dengan teman-teman lama kayak gitu, teman-teman juga bisa ngucapin nih selamat lebaran kayak gitu dan sebagainya gitu. Terus misalnya tadi ngucapin selamat atas hari kelahiran atau hari ulang tahunnya kayak gitu. Atau ngasih bingkisan sebagai bentuk perhatian gitu, tapi ini bukan gratifikasi kayak gitu ya. Terus teman-teman ya itu bisa mengucapkan selamat atas hari besar keagamaan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, kayak gitu. Oke, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada kasih reaction jempolnya semua. Oke. Netania mau ngasih jempol apa mau resen tadi atau kepencet? Kayaknya dia kepencet sih. Oke, thank you teman-teman. Oke, kepencet. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang a simple way to introduce yourself. Nah, jadi eh ini itu adalah apa ya, langkah sederhana lah, langkah simpel kita untuk bisa memperkenalkan diri gitu. Kayak misalnya teman-teman nanti ketika mau intern atau tadi Reza yang udah pernah intern kayak gitu, terus ditanya, "Coba dong perkenalkan, apa, ceritakan tentang dirimu," misal kayak gitu. Nah, teman-teman tuh bisa menggunakan 3 step ini, kayak gitu. Atau teman-teman mau networking atau kenalan dengan orang yang lebih jago, misal pengen, ketemu dengan Sandika Galih kayak gitu. Terus kayak teman-teman coba memperkenalkan diri teman-teman gitu. Teman-teman bisa pakai 3 step ini. Yang pertama tuh present, kedua past, terus yang ketiga tuh yang future kayak gitu. Jadi teman-teman bisa menceritakan diri secara singkat gitu di present, secara singkat dan umum di step 1 yaitu di present, teman-teman bisa menceritakan diri secara singkat dan umum misalnya, "Hai, saya Albert, saya saat ini merupakan intern di Decoding, terus spesialisasi saya saat ini tuh adalah front end," kayak gitu misal. Terus step yang kedua, tentang background teman-teman, oke, background pendidikan saya sih dari manajemen di Universitas X. Namun, saya telah mengikuti program SIB di coding sebelumnya, sehingga saya memiliki expertise di front end, kayak gitu. Terus, baru deh masuk ke step yang ketiga, yaitu future. Contohnya, masih banyak hal yang perlu saya pelajari gitu. Saya ingin terus menambah pengetahuan agar bisa menjadi software engineer yang handal gitu. Salah satu target yang ingin saya raih adalah mendapat sertifikasi
atau mendapat apa ya, bisa mendapat sertifikasi yang diakui secara global sehingga harapannya bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat melalui teknologi kayak gitu misal. Ini cocok buat interview ya teman-teman, kayak gitu. Jadi ini tuh a simple way atau cara simpelnya untuk memperkenalkan diri kalian saat networking kayak gitu. Oke, sekarang karena waktunya masih banyak, kita akan coba aktivitas networking time teman-teman. Oke, aku mau minta volunteer beberapa student untuk memperkenalkan diri